Selamat datang di Saya Wibu. Kalau Anda wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan wibu, subscribe juga sih. Pada intinya, dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke bos, kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru, yaitu terisekai menjadi petani di Dungeon Tower. Oke bos, kita lanjutkan cerita dari Pak Sejun yang mencari klien baru dan kali ini Theo mau mengajak kerjasama dengan Pak Dongsik. Ya, seperti apa kerjasamanya? Langsunglah kita capcus. Theo menyodorkan surat kerjasama kepada Pak Dongsik. Pak Dongsik pun membaca surat kerjasama itu dan di situ dikatakan kalau Pak Dongsik disuruh memberikan 50 juta won kepada keluarga Pak Sejun yang ada di Provinsi Sosa di kota Bucheon. Dan ia juga harus menyampaikan kalau Pak Sejun baik-baik saja dan sudah sukses. Kemudian Theo memberikan Pak Dongsit 50 koin tower serta 200 tomat cherry. Wanjir, Pak Dongsit benar-benar kaget. Ia luar biasa kaget. Ia sempat stres dengan barang ini. Dan sekarang tomat ini ada di hadapannya. Cus banget dah, ia pasti mendapatkan pujian dari putri semata wayangnya. Anakku, tunggu bapakmu ini pulang dan berhasil mendapatkan tomat cherry. Luar biasa. Kemudian Pak Dongsik bertanya kepada Theo, siapa itu Pak Sejun? Apa dia seorang hunter? Kemudian Theo mengingat kembali pesan dari Sejun supaya tidak memberitahu para manusia kalau Pak Sejun ada di lantai 99. Dan ya, Theo pun mengatakan kepada Pak Dongsik kalau Sejun ada di lantai 40. Ia adalah seorang hunter penyelamat hidupnya. Jadi, ia meminta Theo untuk membantunya, ya sebagai balas budi saja gitu sih. Tapi mendengar lantai 40, Pak Dongsit jadi kaget. Ternyata ada hunter yang telah mencapai lantai 40. Apa tomat-tomat cherry ini ditemukan di lantai 40? Apa Pak Sejun yang menemukan tomat cherry ini? Ya, cukuplah bos. Saya tidak bisa menjawab lebih dari itu. Intinya, Pak Sejun itu orang yang hebat dan dia punya banyak rahasia yang tidak bisa saya kasih tahu kepada Anda. Begitu kata Citeo. Waduh, Pak Dongsik jadi penasaran. Soalnya di antara hunter-hunter di asosiasi tidak ada player yang bisa naik ke lantai 39. Lah ini malah sudah ada di lantai 40. Wadidaw, apa ini player tidak terdaftar di asosiasi hunter? Wah, bener-bener dah penuh dengan misteri. Pasti Sejun ini orangnya sangat overpower. Ya mungkin ia bisa membujuk Sejun untuk masuk ke guildnya. Ya suatu hari nanti ya. Yang mana dengan itu Pak Dongsik bisa mendapatkan akses tomat cherry. Wadidaw, mantap banget dah. Bakal kerja sama. Ini tidak buruk, ini luar biasa sekali. Oke Theo, saya terima kerjasamanya. Dan langsung saja ditanda tangan. Kim Dong Sik. Selesai. Mantap, dapat tomat cherry 200 buah. Kemudian Theo menjelaskan kalau Pak Dongsit harus itu ya mentaati peraturan. Ya, peraturan kontraknya itu harus ditaati, yaitu di dalam ataupun di luar tower, ia harus merahasiakan kerjasama ini. Dan ya, kerjasamanya juga mengatakan kalau Pak Dongsik harus datang ke sini dalam 10 hari ke depan. Jadi, Kim Dongsik harus itu tepat waktu, jangan terlambat. Oke bos, saya Kim Dongsik dari Guild Phoenix akan menepati janji dan akan menyampaikan kabar baik untuk keluarga Pak Sejun. Dan oke bos, kita kembali ke kebun Sejun.
Sekarang para kelinci sudah membuat rumah mereka sendiri dan Sejun diajak untuk melihat hasil kreasi para kelinci dan itu ya rumahnya lumayan gede, lumayan bagus inilah daripada rumah orang tuanya itu lebih bagus ini. Bahkan ada jendelanya. Ya, para kelinci juga merasa bangga dengan karya mereka. Bahkan kelinci itu, kelinci gemuk, bisa tidur dengan santainya di situ. Wah, kalian memang luar biasa. Kalian bukan bocil lagi. Kalian udah gede, coy. Bagus, ucap Sejun. Ayo para kelinci, kita rayakan rumah baru kalian dengan berpesta. Ya, ucap Sejun dengan penuh semangat. Dan oke, pesta kecil-kecilan digelar. Makan wortel dan minum jus tomat madu. Gelasnya itu terbuat dari itu ya, dari wortel. Jadi bisa langsung dimakan. Wadidaw, kreatif banget dah. Ini ide dari si kelinci hitam. Ternyata pintar juga ya si kelinci hitam. Kemudian Sekjun melihat pasutri kelinci sedang mesra-mesraan. Sekjun jadi curiga. Nih kelinci, ya kelakuan banget dah, mencurigakan banget. Sepertinya anak-anaknya diusir itu gara-gara mereka mau bikin anak lagi kayaknya ini. Wadidaw, sepertinya kelinci-kelinci bocil bakal punya adik ini. Wah, bocil FF-nya jadi tambah banyak dah ini nantinya. Kemudian notifikasi muncul, ternyata itu toko benih. Toko benihnya sudah buka. Wah, mantap. Sejun sangat senang. Ya, gara-gara terlalu sibuk, ia sampai lupa kalau hari ini toko benihnya sudah buka dan oke kita lihat apa isinya. Dan di situ ada 100 benih stroberi, harganya 0,6 koin tower. Ada 100 buah kentang, harganya 5 tower. Dan 1000 benih selada, harganya 0,1 tower. Wah mantap, Jun pengen menanam selada buat bikin itu jinjingbab. Tapi kayaknya nggak dulu deh, di sini nggak ada daging. Ya, skip dulu dah seladanya. Jun pun mikir lagi, kayaknya lebih bagus kentang atau stroberi ya. Lebih baik kentang dulu aja dah, biar bisa makan karbohidrat. Oke, bayar langsung 5 koin tower. Terima kasih sudah berlangganan di toko benih kami. Ini pesanan Anda, ucap notifikasi. Dan muncul itu dari atas benih kentang satu karung. Jun panik. Kok malah dari atas? Ini berat, cok. Bakal ketiban kentang satu karung ini. Dan wah bahaya banget. Untung bisa menghindar. Tapi Bapak Kelinci malah marah-marah, bikin kaget saja, Cuk. Dan oke ya, dilihat dah dulu benihnya itu. Mantap, gede-gede nih kentangnya, montok-montok. Bakal enak ini kalau langsung direbus. Ya, atau dibakar ini ya, enak bener dah. Tapi ini benih, Cuk. Kalau langsung dimakan, ya habis dah. Oke dah, kita tanam dulu sajalah benih kentangnya. Siap, ini semangat untuk menanam kentang lagi. Ayo para kelinci, kita semangat 45 untuk membuat kebun kentang. Dan Yasin pun berpindah di pusat kota perdagangan, tempatnya para guide pedagang keliling. Di sini ternyata rame, penduduknya itu ya banyak dan itu penduduknya makhluk-makhluk humanoid. Ada kucing, ada rubah, ada anjing, ada juga itu Theo. Wah, itu Theo itu ia membeli alat-alat perkakas rumah tangga. Ia disuruh Sejun buat beli perkakas rumah tangga ya untuk masak itu ya. Dan ini ya ketemu ada wajan penggorengan sama wajan buat ngerebus. "Yah, berapa ini Om Anjing harganya?" Kemudian Om Anjing mengatakan, 1,6 koin tower. "Didiskonlah Om," ucap Theo. "Wah wah wah, sudah main diskon aja. Gini aja deh, saya diskon jadi 1,5 koin tower," ucap si Om Anjing. "Ya elah Om, diskonnya kon kecil amat, didiskon lagi lah. Itu udah diskon yang banyak bocah kucing, gue nggak bisa kasih diskon lagi." Yah ucap si anjing.
"Ya udahlah Om, saya mau cari di tempat lain saja. Oke, bye-bye," ucap Theo sambil pergi. Wah, anjir, ini bener-bener kayak emak-emak nawar dagangan di pasar dah. "Weh weh weh, bentar. Yah, bentar dulu Bos. Jangan pergi dulu. Jangan ya, jangan pergilah Bos," ucap si anjing menghentikan langkah Theo. Kemudian Theo mengatakan, "Yah Bos, kalau 1,5 koin tower kemahalan. Gimana kalau 1,2 koin tower saja? Atau ya gue mau cabut aja lah kalau nggak dikasih harga segitu." Dan ya si anjing pun kalah. Ia terpaksa menjual barang-barangnya di harga 1,2 koin tower. Yah masih untung sih, tapi tipis. "Oke deal, oke ya deal ya, ini duitnya." Dan ya cabut, si Theo langsung capcus. Yah si anjing tampak kesal. Gue kira cupu, ternyata suhu. Wadidaw. Si anjing pun menatap duit yang ditaruh Theo, yaitu ya di balkon itu ya. Duitnya penuh dengan air. Apaan dah ini? Ternyata si Theo malah ngos-ngosan. Ia keringat dingin karena baru pertama kali ia menawar barang itu ya dengan teknik yang diajarkan sama Sejun. Wah, ternyata ia baru diajarin sama Sekjun. Ia merasa senang dengan ajaran Sekjun itu. "Gue bukan kucing yang mudah dibodohi, gue kucing yang pintar." Yah, teriak Theo. Ternyata sebelum pergi, si Sekjun mengajarinya teknik menawar barang saat membeli di pasar. Yang pertama, tawar harga barangnya. Kedua, tolak dan pergi saat penjual tidak mau ngasih diskon. Ketiga, kalau si penjual memberhentikan langkahmu, tawar dengan harga yang wajar. Dan tiga jurus ini adalah cara spesial untuk mendapatkan harga terbaik. Dan oke, Theo berhasil menerapkan semua yang diajarkan oleh Sejun. Ia benar-benar merasa telah menjadi kucing pintar. Kemudian ketika ia sedang berjalan, ia melihat ada Sekaram. Ia sedang menawarkan barangnya kepada pedagang pemula. Sekaram sedang menawarkan tumbler. Wadidaw! Sekarang mengatakan kalau ia menjual barang spesial dari luar tower dan ini adalah barang yang itu ya penuh dengan sihir. Barang ini bisa menyimpan panas. Jadi ini sangat bagus loh. Wadidaw, ini goblin sedang menipu lagi. Theo marah banget. Ia langsung melabrak goblin penjahat itu. "Woi, sekarang dasar penipu. Sini kau, penipu bangke. Akhirnya gue menemukanmu. Gue mau ngasih elu pelajaran matematika," ucap Theo. "Wah wah wah, Bang Theo, kenapa marah-marah? Aku telah menunggumu loh. Lama banget ente nggak datang-datang ke pusat perdagangan. Santai dulu, Bos, santai-santai. Ini ada barang bagus lainnya. Yah, kalau kau mau, kau boleh juga menawar, Bro," ucap sekarang. "Kutu kumpret, gak usah sok akrab denganku," ucap Theo yang kemudian ia menjelaskan kalau sekarang ini telah menjual barang-barang bekas yang dibuang oleh para player manusia. Itu sampah. Yah, benda sihir matamu belo, itu memang tumbler yang bisa menyimpan panas dalam waktu tertentu. Tapi karena itu sudah rusak, jadi gak bisa menyimpan dalam waktu lama. Tolol. Waduh, diomongin seperti itu, sekarang jadi keringat dingin. Ia berusaha untuk tetap tenang dan menjelaskan kepada Theo dengan sopan. Akan tetapi, Theo malah memanggil para penjaga kota. Yah, itu ada polisi. Yah, udah datang itu polisinya. "Tangkap ini si Sekaram goblin penjahat, penipu bangke." "Wah, bangke bener lu Theo," ucap Sekaram. "Gue akan inget ini terus. Tunggu aja lu. Lu bakal gue hanguskan. Bisnismu bakal gue hancurkan," ucap sekarang yang kemudian ia lari, ia kabur. Wadidaw, malah kabur, cuk, cuk. Yah, Theo pun memberitahu si pemula untuk berhati-hati membeli barang dari sekarang.
ia itu penipu. Jadi jangan percaya dengan si goblin bangke itu. Dan ya, si rubah itu pun berterima kasih. Ia merasa beruntung dengan hadirnya Theo membantunya dan ia tidak tertipu oleh Sekaram. Akan tetapi tatapan tajam ditujukan kepada Theo. Dan ketika Theo pergi, ada tiga anjing yang datang menghampiri si rubah itu. Dan si rubah itu malah marah-marah sama anjing itu. Mereka dimarahi karena mereka gagal mengawasi sehingga rencana untuk menangkap Sekaram penipu jadi gagal. Waduh, siapa dah si rubah ini? Dan tiga anjing itu pun minta maaf. Ia tidak menyangka ada kucing yang itu ya menjadi korban Sekaram. Ia pikir kucing itu cuma pedagang biasa. Dan ternyata si rubah adalah polisi. Ia adalah detektif Zerat. Itu ya dari Biro Inspeksi Rahasia dari Asosiasi Pedagang Keliling di Dungeon Tower. Dan tiga anjing itu adalah anak buahnya. Ya, kemudian agen Zerat menyuruh anak buahnya untuk kembali ke markas. Mereka akan dihukum karena telah lalai. Dan hukumannya adalah membuat tiga anjing itu tidak akan melupakan hukumannya seumur hidupnya. Wanjir, malah pakai pose serem. Wadidaw, sampai-sampai tiga anjing itu ketakutan melihat atasannya. Dan ya, agen Zerat ia diberi misi oleh Asosiasi Pedagang untuk menyelidiki Sekaram yang telah menipu banyak pedagang pemula dan telah banyak laporan ya dari pedagang pemula oleh itu penipuan dari Sekaram tapi belum cukup bukti dan hari ini ia hampir berhasil mendapatkan bukti tapi si kucing oren malah merusak segala rencananya. Bangke bener dah, harus menyusun rencana lagi ini untuk menangkap si goblin Sekaram. Susah bener dah ini si goblin. Dan ya, agen Zerat pun mulai bersiap kembali untuk merancang penangkapan goblin Sekaram. Sin pun berpindah kembali ke kebun Sejun. Sekarang Sejun mau menanam kentang dan ia menyuruh kelinci sabit untuk memotong bibit kentang itu menjadi 4 bagian. Dan wus 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 wus. Berhasil. Kentang terpotong menjadi 4 dan potongan kentang itu ditanam dan langsung disiram dengan pupuk biolisir untuk merangsang akar kentang. Sejun itu ya sangat paham sekali menanam kentang. Soalnya ia sudah nonton di YouTube cara menanam kentang dari nol sampai panen. Mantap dah, ilmu dari YouTube memang luar biasa. Oke, udahlah, udah menanam kentang ini udah selesai. Sejun pun berterima kasih kepada para kelinci karena telah membantunya menanam kentang hari ini. Tapi pekerjaan belum selesai, bro. Sekarang ubi jalarnya sudah tumbuh dan itu ya sudah siap panen dan itu mulai bertunas. Ya, itu adalah tunas baru. Jadi Sejun menyuruh para kelinci untuk membantunya menanam tunas-tunas ubi jalar. Tapi si hitam punya rencana lain. Ia menyuruh saudara-saudaranya untuk memakan sedikit tunas ubi jalar biar pekerjaannya cepat selesai. Dan Muki siap. Mereka pun akan melakukannya. Udah. Tapi Sheikh Jun memperingatkan mereka untuk tidak memakan tunas ubi jalar. Kalau mereka melakukannya, mereka akan dihukum tidak makan selama 3 hari. Wajib. Jadi, lakukan pekerjaan bertani dengan baik dan benar. Jangan bikin gaduh. Dan ya, oke dah, kerja keras lagi. Waduh, bener-bener dah setiap hari kerja keras terus itu si kelinci. Dan ya, memangkas tunas ubi jalar pun dimulai. Para kelinci mulai bekerja, tapi si hitam ngos-ngosan. Ia kecapean dan terlihat Sejun dan semua kelinci saling membantu untuk menanam tunas ubi jalar. Dan berhasil. Sejun kecapean soalnya saat ini ia telah menanam ubi jalar dengan luas 500 meter
persegi. Wadidaw, luas banget. Itu 1/2 kilo, cuk, cuk. Sejun pun naik level ya, dan ia mendapatkan bonus status tambahan. Wah, mantap. Para kelinci pun mulai bernyanyi dan mereka mulai berjoget. Mereka menari mengelilingi Sejun. Sejun bingung, ini kelinci ngapain dah? Dan notifikasi manajer muncul. Ia menyatakan kalau itu adalah tarian ubi bakar. Wadidaw, belum matang cok ubinya. Malah udah pada nari. Tapi ya mungkin sudah ada yang itu ya, sudah ada yang udah besar jadi bisa dipanen sekarang. Jadi Sekjun penasaran, ubinya mungkin 3 hari lagi ya sudah bisa matang, udah bisa besar-besar gitu ya. Tapi ya adalah coba dulu dah, coba cari satu ubi barangkali udah besar-besar dan siap dimakan. Oke dah. Dan ketika menggali, ada satu cahaya keluar. Sekjun penasaran, cahaya apa ini? Cahayanya mulai semakin terang. Wadidaw, ini menyilaukan. Sampai-sampai Ratu Lebah keluar dari sarangnya. Dan ternyata itu ubi. Itu ubi matahari. Ubi yang dapat mengeluarkan sinar. Wadidaw. Statusnya itu ya bisa membakar lemak, 100 gram lemak dibakar. Dan ubi ini bisa menghangatkan tubuh selama 24 jam. Wah, Sekjun kaget. Ini ubi matahari. Apa benar ada ubi jenis seperti ini? Sekjun benar-benar kaget. Iya, itu ya. Iya, benar-benar luar biasa sekali. Ia baru pertama kalinya melihat ada ubi matahari. Jos banget dah. Tapi scene pun berpindah. Wadidaw, berpindah. Terlihat ada mobil yang diparkirkan dan ternyata itu Pak Dong-sik. Ia mau menemui orang tua Sejun, ia mau menjalankan misinya yang diberikan oleh Theo. Waduh, mantap dah. Tapi kembali lagi ke Sejun yang kaget mendapatkan ubi matahari. Ini benar-benar luar biasa. Ini ubi jalar jenis baru. Ini penemuan baru, bro. Sejun sampai mendapatkan notifikasi naik level 2 kali. Wah, mengejutkan banget. Manajer Tower sampai memberikan hak eksklusif, yaitu hak paten atas ubi matahari. Tidak ada yang bisa menanam ubi matahari tanpa izin dari Pak Sejun. Wah, luar biasa. Cuman Sejun yang bisa menanam ubi matahari. Ini sumber kekayaan sesungguhnya. Dan oke, langsung ditanam lagi. Dijadikan bibit, bro. Biar tumbuh lagi lebih banyak. Ubi mataharinya biar tumbuh lebih banyak lagi. Karena cuman satu ini ubi mataharinya. Jadi dijadikan bibit biar subur, biar tambah banyak. Mantap. Oke, kawan-kawan kelinci, kita panen ubi jalar yang lain. Semangat, cuy. Dan ya, aktivitas memanen ubi jalar pun dimulai. Ubi jalarnya tumbuh dengan baik dan menghasilkan banyak ubi jalar. Mantap, joslah. Dan beberapa saat kemudian, api sudah dinyalakan dan ubi jalar mulai dibakar. Dan itu ya, udah matang, mantap. Sejun pun mengeceknya dengan menusuk ubi jalarnya. Dan wah, udah empuk ini, udah matang sempurna. Langsung ditiup biar dingin dan dikit gitu ya, biar dingin gitu. Dan oke, dibelah menjadi dua. Wah, 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 enak bener ini. Jadi kepengen gua. Sejun dan para kelinci jadi ngiler melihat ubi jalar yang itu ya, yang udah dibelah menjadi dua. Wah, ngiler banget nih, bos. Dan ya, saatnya menikmati ubi jalar. Para kelinci mulai memakan ubi jalar dengan lahap. Sampai-sampai tersedak itu bapak kelinci saking enaknya makan ubi jalar bakar. Manis, empuk, dan teksturnya bikin nagih. Kemudian itu ya manajer tower juga ngiler. Ya melihat Sejun makan ubi jalar, si manajer tower jadi kepengen. Dan oke bos, ini dia ubi jalar bakar.
enak loh. Oke ya, selamat menikmati." Setelah selesai makan, ternyata sisa banyak. Dan ya, Sejun pun memiliki ide untuk membuat cemilan dengan ubi bakar ini. Dan Woke, kelinci sabit, itu ya diberi tugas baru, yaitu tugas yang sangat penting. Dan ya, kita diperlihatkan dah si Airen itu sedang mengupas ubi jalar bakar. Dan ia benar-benar menikmati ubi bakarnya. Ini nikmat sekali, manis dan lembut. Wah, bikin nagih banget dah. Dan ini suapan terakhir, mantap. Tapi masih kurang. Iya ketagihan ini. Kayaknya mau minta ubi jalar lagi dah sama Sejun. Ya nggak apa-apa dah, minta lagi dah. Yang mentah juga boleh dah, mau gue bakar sendiri. Tapi ketika melihat kristal, Airen jadi bingung. Itu Sejun ngapain dah? Kenapa ubi jalarnya dipotong-potong dan ditaruh di daun bawang? Ternyata tugas kelinci arit adalah memotong-motong ubi jalar menjadi berbentuk setik. Sejun mau mengeringkan ubi jalar mentahnya dan dipotong-potong menjadi setik, kemudian dijemur dijemur sampai kadar airnya berkurang. Wah, jos lah. Ayo lakukan lagi kelinci sabit. Siap, lempar. Ya, lempar ubi jalarnya dan sling 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 sling. Terpotong-potong sempurna. Wah, bagus banget lah bentuknya. Sejun sampai itu ya, sampai kasih aplaus. Soalnya kelinci sabit sangat lihai dalam memotong. Wah, top Marco top. Tapi manajer tower marah-marah marah. Ia kesal karena itu ya, Sejun membuang-buang ubi jalarnya. Ubi jalarnya itu enak, John. Jangan dibuang-buang. Sejun pun menjelaskan kalau ia sedang membuat ubi kering. Ini enak, Bos, dan emang prosesnya harus dipotong-potong kecil seperti ini, kemudian dijemur sampai kering. Jadi, bos manajer tower yang sabar ya. Nanti kalau udah jadi, enak loh, ucap Sejun. Dan ya, oke dah. Sin pun berpindah. Pak Dongsik sudah sampai di rumah orang tua Sejun. Ia mengetuk rumah orang tua Sejun. Ia bertanya, apakah ini benar rumahnya Pak Sejun? Diomongin seperti itu, orang-orang di balik pintu jadi berlari. Mereka langsung membuka pintu. Ya, mereka langsung bertanya, apa kau tahu Pak Sejun ada di mana? Mereka shock benar. Ya, mereka kaget karena mereka telah kehilangan Pak Sejun. Dan itu dia ya, ada Ibu Sejun dan adiknya. Ibunya bertanya, "Siapa ente, Bos?" Dan ya, Pak Dongsik langsung disuruh masuk ke dalam rumah. Ya, rumah apartemen itu ya, santai-santai dulu sambil ngobrol. Kemudian Ibu Sejun minta maaf karena nggak banyak makanan di rumahnya. Ya, santai aja lah, Bu, santai. Kemudian ayah Sejun mengatakan kalau ia tidak bisa menghubungi Sejun beberapa bulan ini. Ia menghilang entah kemana. Jadi Sejun tidak bisa dihubungi. Tapi Pak Dongsik tidak mencari Sejun. Ia pun memperkenalkan diri kalau ia adalah Kim Dongsik, ketua Guild Phoenix. Ketua party dari Guild Phoenix datang ke rumahnya. Ini luar biasa. Ya benar-benar nggak percaya. Ini benar-benar Kim Dong-sik. Ia adalah hunter kelas atas yang ada di tim garis depan. Ia adalah seorang hunter yang ikut menaklukkan lantai teratas. Para hunter bisa mencapai lantai 38 berkat Kim Dong-sik, berkat Quid Phoenix. Wah, Kim Dong-sik langsung merendah. Soalnya itu kerjasama tim, bro, bukan dirinya seorang. Ya, Bapak Sejun pun menyuruh ibu untuk mengambil makanan lagi. Ini ada tamu penting, jadi kasih yang enak-enak. Ya, nggak usah Bu, santai aja. Bapak Ibu juga santai saja. Setelah sudah tenang, ibu dan Bapak Sejun bertanya, apa Pak Sejun anaknya ada di dalam dungeon tower? Kenapa ia tidak mengabarinya dulu? Dan kenapa ia tidak pulang-pulang? Apa ia sudah modar di dungeon tower? Kemudian
Pak Dongsik mengambil amplop. Ini pesan yang diberikan oleh Sejun untuk keluarganya. Dan ini ya amplopnya. Melihat itu keluarga Sejun jadi sedih. Ini peninggalan terakhir dari anaknya Pak Sejun. Wadidaw, anaknya sudah modar di dalam Dungeon Tower. Bapak ibu sampai nangis kehilangan Sejun dan mendapatkan surat wasiat dari anaknya ini. Tapi Pak Dongsik langsung memberitahu kalau ini bukan surat wasiat. Aman, aman bos, Sejun masih hidup. Ya, dilihat dulu dah isi amplopnya. Ini bukan surat wasiat, tapi titipan dari Pak Sejun. Dan bener, setelah dibuka, Bapak Sejun kaget bener dah. Ada cek bernilai 50 juta won. Ini setara dengan 500 juta rupiah. Wah, mantap, setengah miliar. Ya, Pak Dongsik pun mengatakan kalau Sejun baik-baik saja. Ia masih berada di dalam Dungeon Tower. Cuman karena ia sedang dalam misi, jadi ia belum bisa keluar dari tower. Ia menitipkan salam, ia masih baik-baik saja, ia masih sehat walafiat, begitu kata Sejun. Wah mantap, bocah itu sudah jadi hebat, anakku memang hebat, kau telah membanggakan keluarga, anakku memang hebat, ucap keluarga Sejun. Tapi ibu Sejun masih khawatir dengan anaknya yang itu ya, yang bertaruh nyawa di dalam Dungeon Tower. Apa Sejun bisa keluar dari sana? Pak Dongsik pun menjawab kalau ia belum tahu dengan pasti. Yah, soalnya Pak Sejun itu tertutup orangnya. Kemudian adik Sejun bernama Sekdol bertanya apa ia juga bisa menjadi hunter seperti kakaknya. Ia juga ingin menyusul kakaknya. Tapi nggak boleh bos. Di asosiasi Korea, hunter hanya boleh dilakukan satu orang untuk satu kakak. Jadi kalau itu ya, kalau ada lebih dari satu, itu nggak boleh bro. Ya nggak boleh. Jadi ente di rumah aja nggak boleh nyusul Pak Sejun. Ini demi keberlangsungan hidup manusia di Korea. Soalnya jumlah manusia di Korea sudah menurun. Ya, udah banyak yang jadi korban keganasan dari Dungeon Tower. Ya, itu mengecewakan Syedul. Ya, Syedul jadi kecewa mendengar perkataan dari Pak Dongsik. Kemudian Dongsik bertanya, sejak kapan Sejun tidak bisa dihubungi? Apa sudah lama Sejun dinyatakan hilang? Syedul pun menjawab kalau kakaknya tidak bisa dikontak selama 6 bulan. Ya, 6 bulan yang lalu Pak Sejun telah menghilang dan keluarganya sudah melaporkan ke polisi 6 bulan yang lalu. Wah wah wah, Pak Dongsik jadi mikir, ini Sejun benar-benar seorang yang jenius. Ia bisa mencapai lantai 40 hanya dalam waktu 6 bulan. Gile. Gue itu Phoenix saja butuh 2 tahun untuk mencapai lantai 38. Ini 6 bulan udah lantai 40. Bener-bener ini hunter nggak boleh dipandang remeh. Harus segera ditemui. Kemudian Sendul itu ya minta Dongsik untuk mengajaknya di camp pelatihan saja. Ia harus berjaga-jaga kalau kakaknya muter di Dungeon Tower. Ya perkataan itu membuat Bapak Sejun menjitak nih bocah. Ente masih SMA, masih sekolah ente. Ngapain ngomongin itu, ngomongin kakaknya udah modar. Di rumah aja cok bahaya. Dan ya, oke dah, Pak Dongsik pun minta pamitan. Ia mau pulang, ia mau ketemu keluarganya. Soalnya setelah keluar dari Dungeon Tower, ia langsung ke sini. Ia belum sempat pulang. Ya, jadi ia mau pamitan dulu ya. Assalamualaikum, bye-bye. Ya selesai dah tugas dari Dongsik. Ia kembali ke mobil, ia merasa lega
kemudian notifikasi quest muncul. Notifikasinya itu ya mengatakan kalau quest telah selesai. Ia merasa lega, akhirnya ia bisa istirahat. Ia pun menelpon itu ya anak kesayangannya. Ia mengabarkan kalau ia punya hadiah spesial untuk anaknya dan ia mau pulang. Oke ya, tunggu ya anakku, ada hadiah spesial untukmu, ucap Dongsik yang ia langsung itu ya langsung OTW pulang. Dan ya begitu ya, Theo pun itu sedang OTW pulang ke kebun Sekjun ke lantai 99. Ya walaupun agak lama tapi ya harus berjalan jauh ini. Dan ya, Theo pun mengatakan kalau part ini bersambung dulu ya bos. Wadidaw, malah bersambung. Oke ya kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah menonton saya Wibu. Terima kasih ya atas like, komen, dan subscribe-nya. Oke ya, like, silahkan di like biar mencapai 1000 like. Wah, saya belum pernah merasakan 1000 like. Mantap jiwa. Salam cus.